Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi, mahasiswa PPK PAI tahap 4 di LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Miftahul Ulum Kalirejo, kelas 8 dengan materi pengertian haji dan umroh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita memulai, saya absen dulu ya. Farisa Sinta, Lulu Farhatut Tama, Putri Aini Sakina, Khoridatul Tiara, Kirani Az-Zahra, Malika Ibra, Maliatur Rosida, Fahira Indah, Nabilatuz Zakiyah, Najwa Ilmi Dina, Nurailatul Hidayah, Nurul Salsabila, Sinta Nuria Hanum, Nur Audi Anjani, Rama Zakia Ramadhani, Brilian, Elok, Nafila Afidatul, Rizky Anggun, Sakina, Harisatun Najwa, Hiarun Nisa, Dewi Masruro. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, biar kita tidak tegang atau enggak ngantuk, kita ice breaking dulu. Ya, boleh berdiri? Kita apa itu? Sedikit saja. Hitungan 1 sampai 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan di atas, yang kanan, ya, yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mengerti? Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada perbedaan kan? Yang kiri cuma 2, yang kanan 3. Coba dicoba sekarang. Yang kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bersamaan. Kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan duduk. Setelah ini kita langsung ke materi ya. Di pelajaran kemarin kita sudah melaksanakan apa itu tentang bab sholat untuk yang kemarin. Yang sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bab haji dan umroh. Bab haji dan umroh di sini ada yang pernah haji atau umroh? Belum. Atau punya pengalaman haji dan umroh? Dulu waktu PAUD, iya kan, pernah kan? Coba maju perwakilan satu saja maju.
Jelaskan sedikit saja pengalaman kalian waktu mengerjakan umroh, haji atau umroh waktu dulu masih kecil, TK apa ada kan ya? Coba jelaskan, ayo coba jelaskan. Ayo, enggak apa-apa apa pengalamannya. Coba pengalamannya manasik haji itu kan ada dulu. Ya. Ayo coba. Dulu ketika saya masih Perkenalkan dulu. perkenalkan nama saya Dr. Mereka. Dulu ketika saya masih haji kelas TKB itu saya ada yang menyatakan terus melempar jumroh berdiam diri di Arafah. Sudah itu. Ya, terima kasih. Tangan. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjelaskan pengalamannya waktu dulu kecil? Tidak ada. Ya sudah, kita ke materi dulu, perhatikan. Ini haji dan umroh. Ringkasan materi haji dan umroh kelas 8 semester 2. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian haji dan umroh. Ini pengertian haji dan umroh, dalil haji dan umroh. Nomor 3 syarat haji dan umroh, rukun dan wajib haji. Silakan dicatat, tidak apa-apa. Ya. Rukun dan wajib haji. Yang nomor 5 larangan haji dan umroh. Terakhir macam-macam dan cara pelaksanaannya. Ini yang kita pelajari hari ini. Pengertian haji dan umroh, dalil haji dan umroh, syarat haji dan umroh, rukun dan wajib haji, larang haji dan macam-macam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya. Gitu. Haji itu apa, umroh itu apa bedanya haji nanti dijelaskan di sini. Termasuk dalil-dalilnya juga, syaratnya juga, rukun-rukunnya juga, larangan. Sudah? Lanjut, ini pengertiannya haji. Pengertian haji dan umroh, yaitu haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Haji merupakan amal ibadah yang paling utama karena mencakup amalia harta dan fisik. Jadi haji selain amalia harta, fisik juga harus sehat. Soalnya haji di sini itu ibadah fisik, bukan kayak sholat. Kalau sholat kan, sholat puasa itu kan bukan fisik. Kalau haji itu ada sa'i, lari-lari gitu kan. Ya, itu pengertian haji. Tahukah kamu apa itu haji? Haji menurut bahasa memiliki arti al-qasdu, yakni disengaja, artinya menyengaja sengaja berangkat ke sana. Sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan masuk beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan haji, ibadah haji adalah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilaksanakannya wukuf di Padang Arafah. Itu. Jadi antara haji dan umroh itu perbedaannya di sini. Kalau haji, puncak pelaksanaannya itu tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada waktu wukuf di Padang Arafah. Sedangkan kalau umroh, itu kan umroh tidak wajib. Umroh itu hanya dilaksanakan kapanpun kalian bisa. Itu kalau umroh. Tapi kalau haji, hanya 1 tahun sekali. Itu ya. Kalau umroh, mau tiap bulan pergi ke sana, kalau memang ada uang, enggak apa-apa. Itu ya, tapi kalau haji ini di Indonesia pun haji itu kalau tahun sekarang itu sudah daftar sekarang itu kira-kira 30 tahun yang akan datang kita baru berangkat gitu. Jadi agak lama. Kalau semisal kalian daftar sekarang umur 15, umur 14-15 ditambah 30 tahun berarti nanti 45 tahun ke depan kalian sudah berangkat. Tapi itu teori. Kalau melihat dari teori kayak gitu, aturannya dari pemerintah. Tapi kalau
sudah dapat panggilan dari Allah, insya Allah tidak sampai 30 tahun ke depan, insya Allah sudah berangkat. Itu. Lanjut. Untuk hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, dapat diketer. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kullu amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini surat Al-Imran ayat 97. Artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu itu dari semesta alam. Gini, kalau untuk ibadah haji itu kan bagi hanya yang mampu saja, ya, orang yang kaya itu tidak kaya belum tentu mampu untuk pergi ke sana. Banyak orang kaya yang tidak haji, itu banyak. Jadi tidak semua orang kaya pergi haji, tidak. Banyak malahan gini, banyak yang katakanlah kekayaannya itu cukup menengah ke bawah, tapi kalau dapat panggilan dari Allah untuk beribadah haji, insya Allah berangkat. Contohnya banyak di sini juga ada seperti orang yang jualan sayur pergi ke ibadah haji. Kalau di sinetron itu tukang bubur naik haji juga ada kan? Tukang bubur naik haji itu ada. Itu memang benar ada. Tapi di sini memang yang diwajibkan itu yang mampu. Tapi belum tentu yang mampu itu yang bisa melaksanakan haji. Kenapa? Yaitu dapat panggilan dari Allah itu. Itu. Lanjut. Ini pengertian umroh. Tadi haji, sekarang umroh. Menurut bahasa, umroh bermakna ziarah atau mengunjungi suatu tempat. Menurut syara, umroh adalah berkunjung ke Baitullah Al-Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul, bercukur atau menggunting rambut dalam rangka beribadah umroh karena Allah. Itu suratnya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kalau menurut Al-Quran ini, surat Al-Baqarah ini ayat 96, disuruh menyempurnakan ibadah haji dan umroh, gitu ya. Jadi kalau umroh itu bermakna ziarah. Ziarah ini kan tidak wajib. Meskipun nanti kalian menjumpai ada beberapa ulama yang mewajibkan, tapi ada juga yang bermakna yang tidak mewajibkan. Itu. Kalau semisal nanti kalian punya uang cukup untuk pergi ke Baitullah, disuruh milih haji apa umroh ya, gitu. Kalian kira-kira mau daftar haji apa mau umroh dulu? Haji kan lama, ya kan? Kalian kalau haji itu kan baru 30 tahun, baru kalian bisa berangkat. Tapi kalau umroh dengan biaya segitu kalian sudah nyampe ke sana. Jadi kalian milih haji apa umroh? Haji apa umroh? Kenapa kok haji? Kan katanya meskipun kalau misal kita beribadah sama Allah meskipun tidak sampai 30 tahun kita akan pergi. Oh ya, betul. Kalau memang sudah ada takdir dipanggil sama Allah, insya Allah kita berangkat ke sana. Gitu. Bagus. Ini lanjut. Ini syarat haji dan umroh. Satu, beragama Islam itu sudah pasti. Karena di sana kalau orang non-Muslim itu dilarang masuk ke Baitullah.
2 baligh atau dewasa. Sudah pasti kalau sudah balik diwajibkan ke sana kalau mampu. 3 berakal sehat. Tidak mungkin kalau tidak mempunyai akal sehat atau orang yang ODGJ berangkat ke sana. 4 merdeka. Ini kurasa kalau merdeka ini semua sudah merdeka. Jarang sekali di sini ada budak. Yang 5 mampu. Ini mampu ini termasuk uangnya banyak, mampu beli, sudah ada rumah, sudah ada mobil, sudah ada sepeda, sudah ada sawah, sudah punya. Ini sudah berkewajiban. Jualah sawah baru dibuat berangkat ibadah haji. Gitu. Lanjut, rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah suatu amalan atau perbuatan yang harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan tidak bisa diganti dengan dam dan hajinya tidak sah dan harus dikodok atau diganti pada tahun berikutnya. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Ini rukun-rukun haji. Jadi haji itu perbuatan yang harus dikerjakan. Apabila ditinggalkan atau tidak diganti dengan dam, membayar dam itu menyembelih kambing atau puasa 10 hari, yang 3 hari di sana, di Mekah, 7 harinya di rumah. Maka hajinya tidak sah, harus dikodok. Karena kita berangkat ke sana itu butuh puluh-puluhan tahun, rugi kalau tidak sampai mengerjakan ini. Itu. Ini rukunnya ihram. Sekarang ihram, niat memulai ibadah ditandai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ini ihram. Pria, ini pakaian ihram, pria 2 helai kain putih tanpa jahitan. 2 helai kain putih tanpa jahitan. Yang satu untuk dipakai di sarung, pakai sarung. Yang satu lagi yang selendang. Jadinya ini gambarnya. Ini sarung, ini kan kalau ini sih kayak satu ya. Ini sebenarnya 2. Pakai sarung, yang satunya dibuat gini, kayak gini, selendang. Nggak boleh menutupi. Harus terbuka. Yang kanan ini terbuka. Ya, gitu. Kalau untuk wanita, ini pakaian sederhana yang menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini samalah yang tidak menutup aurat, wajah dan telapak tangan tidak boleh kelihatan. Itu kalau untuk pakaian wanita. Hal-hal yang dilarang, larangan berihram, larangan waktu ihram. Ini memotong rambut, memotong kuku atau bulu tumbuh. Bulu tumbuh ini ya bulu-bulu semua yang ada di tubuh kita, alis, itu tidak boleh dipotong semua. Ya, pokoknya yang dilarang memotong apapun, kuku, rambut, itu dilarang. Yang kedua, memakai wangi-wangian di badan atau di pakaian. Jadi tidak boleh setelah mandi langsung pakai deodoran, mungkin disemprot biar tidak kecut, disemprot, pakai wangi-wangian keluar biar tidak malu sama samping teman-teman nanti di samping. Nah, ini tidak boleh, itu dilarang. Cukup mandi langsung berangkat ihram, pakai baju kayak gini langsung ihram. Yang 3, menutup kepala bagi pria atau wajah dan tangan bagi wanita dengan sesuatu yang dijahit, seperti pakai topi. Kalau laki-laki pakai topi itu tidak boleh. Kalau perempuan mungkin pakai cadar, itu tidak boleh menutup cadar. Jadi tidak boleh. Ini harus dibuka wajah sama telapak tangan. Kalau laki-laki kayak gini, tidak boleh memakai topi atau slayer di sininya, tidak boleh. Ya, ini menutup kepala bagi pria, bagi wanita menutup wajah. Menutup wajah ini kan termasuk cadar itu. Selanjutnya, memakai pakaian berjahit bagi pria. Pria ini tidak ada jahitannya sama sekali. Jadi kayak selendang gitu, tidak ada jahitan. Itu. Yang selanjutnya, berburu binatang darat. Berburu binatang darat ini ya berburu, sebagaimana berburu itu tidak boleh. Ihram ya ihram gitu. Ya, lanjut.
melangsungkan akad nikah. Lah sampai di sana kok ingin nikah, itu tidak boleh. Misal kita haji terus satu kelompok, sekarang kan ada yang daftar itu bukan melalui Kemenak langsung tapi ke KBIH, itu kan ada jamaahnya. Jamaah kok ketepaan yang ke sana itu ada yang cantik, ada yang tampan, terus saling suka, mumpung kita haji kita nikah di sana, itu tidak boleh. Gitu. Berhubungan suami istri atau jima ini juga jelaslah tidak boleh. Ya, meskipun suami istri kita dilarang ketika waktu ihram berhubungan suami istri. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut. Ini wukuf. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam sebentar di Arafah setelah matahari tergelincir waktu zuhur, berarti pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar. Hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi 9 waktu zuhur sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini tempatnya. Ya. Wukuf di sini cuma berdiam wukuf. Ya, ini artinya sudah berdiam sebentar, baca doa, sholawat di sini tempatnya. Ya. Sudah, kemudian tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dan diakhiri sejajar dengan Hajar Aswad. Di sini kan ada Hajar Aswad mengelilingi. Nanti kalian mengelilingi sini kalau melaksanakan haji. Tawafnya di sini. Keliling, enggak boleh yang dekat sini. Ini yang putih ini enggak boleh masuk dalam sini. Harus di luarnya sini kalau tawaf. Ya. Sebanyak 7 kali dimulai Hajar Aswad. Hajar Aswad ada di sini, nanti lurus sampai 7 kali itu tawaf. Ya. Terus sa'i. Sa'i ini lari-lari kecil, berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah 7 kali. Caranya ini ya 1 kilo 2 kilo paling ini. Ya. Lari-lari kecil. Itu untuk sa'i. Terus, nah ini tahallul, al-halqu, yaitu mencukur atau menggunting rambut kepala paling sedikit 3 helai rambut. Dengan memotong rambut berarti sudah melakukan tahallul, yaitu keluar dari ihram. Jadi setelah ihram kita melakukan potong rambut. Itu. Terakhir, yang nomor 6, ini terakhir, melaksanakan semua rukun haji secara berurutan sesuai tata cara yang ditentukan. Jadi tidak boleh melingkar-lingkar kayak semisal ihram dulu, tawaf dulu, terus sa'i, terus ihram, itu tidak boleh. Harus berurutan. Ya kayak sholat gitulah, kayak wudhu kan itu tidak boleh. Wajah, tangan dulu gitu kan. Sama, haji juga gitu. Harus tertib gitu. Ini wajib haji dari sini. Oh ini. Ihram dari mikot atau tempat yang telah ditentukan untuk memulai ihram. Tuh. Yang 2, mabit atau menginap di Musdalifah. Ini Musdalifah, cuma nginep di situ. Yang 3, menginap di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Hari tasyrik ini 12, 13, sudah tahu kan ya, 12, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi setelah pelaksanaan haji. Yang nomor 4, melontar jumroh Ula Wusto Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, sebelum tanggal hari tasyrik ini Dzulhijjah. Melontar jumroh Aqobah, sedangkan 11, 12 dan 13 melontar ketiga jumroh, yaitu Ula, Wusto, dan Aqobah. Nanti ada pengertiannya. Yang selanjutnya meninggalkan larangan-larangan ihram, melakukan tawaf wada atau perpisahan. Tawaf itu berarti tawaf ada 2 kali. Tawaf ketika kalian sudah sampai sana, yakni tawaf selamat datang, tawaf
perpisahan tawaf wada. Ya, ini. Jadi nyampe juga tawaf, pulang juga tawaf juga gitu. Ini tempat-tempat, ini jumroh Aqabah, ini tempat melempar jumroh. Tuh, ya. Selanjutnya ini peta area lontar jumroh ini. Ini ke arah Mekah. Ini jumroh Aqabah, jumroh wusta ini ulah. Jadi ke sini dulu, baru ke sini wusta Aqabah. Gitu. Ya. Ini petanya. Lanjut. Ini suasana di sana ketika malam hari. Semoga kita bisa ke sana semua ya. Ini tawaf wada sama gini, putar-putar sampai 7 kali tawaf wada. Ini larangan haji dan umroh, ini yang dilarang. Orang yang sedang melakukan ikhram atau sesudah memulai ikhram haji atau umroh, maka dilarang melakukan hal-hal berikut, yaitu memakai minyak wangi atau pengharum kecuali yang sudah dipakai sebelum niat ikhram. Jadi kemarin sebelum ikhram kalian sudah memakai wangi-wangian, disemprot, tapi waktu ikhram kok masih belum hilang, itu tidak apa-apa. Ini ya. 2, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki sama seperti tadi, menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan ini juga tidak boleh. Menutup kepala bagi laki-laki, memakai topi dan semacamnya itu tidak boleh. Memakai minyak rambut juga tidak boleh. Mencukur, mencabut dan memotong rambut atau kuku di bagian mana saja itu tidak boleh. Seperti kayak kok geli di ketiak ada rambutnya dicabut, itu tidak boleh. Berburu binatang dengan cara apapun itu juga tidak boleh. 8, mencabut atau memotong rumput atau pepohonan di tanah haram tidak boleh. Ada rumput dicabut tidak boleh. Melakukan akad nikah ini sama, itu juga tidak boleh. Yang terakhir melakukan hubungan suami istri sama kayak yang tadi ya, larang-larang haji dan umroh. Ini macam-macam haji dan cara pelaksanaannya. Haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Itu. Pengertiannya, haji ifrad adalah mendahulukan pekerjaan haji daripada umroh. Artinya, haji dikerjakan terlebih dahulu baru melaksanakan umroh. Itu haji ifrad. Ini artinya ibadah haji dan umroh dikerjakan dalam waktu sendiri-sendiri. Jamaah haji yang memilih haji ifrad tidak wajib membayar dam nusuk, itu menyembelih kambing, atau kalau tidak mampu puasa selama 10 hari, 3 hari di sana, pulangnya 7 hari di rumah. Itu haji ifrad. Jadi haji ifrad itu haji dulu baru umroh. Itu. Ini haji tamattu. Selanjutnya haji tamattu. Tamattu adalah mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian mengerjakan ibadah haji. Nyampe di sana kita umroh dulu. Soalnya gini, kalau berangkat dari sini itu kan haji itu 45 hari, sekitar segitu, 45 harian. Biasanya yang saya ketahui kalau haji itu kalau yang muda-muda itu diberangkatkan terlebih dahulu, ada kloter-kloteran kan, kloter 1, 2, 3 gitu kan. Yang kloter pertama itu sebelum pelaksanaan haji pada tanggal 9-10-nya tadi, itu yang wajib kan tanggal 9-10, itu kan ibadah wajibnya semua. Itu biasanya diberangkatkan terlebih dahulu, biasanya yang muda-muda terlebih dahulu. Itu. Kalau untuk yang sepuh-sepuh, yang lansia itu biasanya mendekati tanggal 9 itu sudah diberangkatkan. Jadi yang tua-tua itu biasanya haji dulu, baru berziarah atau umroh. Itu kan 45 hari. Tapi kalau untuk yang kuat, masih muda, itu biasanya berangkatnya ziarah dulu, ziarah kemana-mana dulu atau umroh, nanti baru pelaksanaan haji di belakangan, bersamaan kan. Haji itu kan harus bersamaan. Itu biasanya kayak gitu, kloter-kloteran. Ini haji tamattu. Jadi haji tamattu itu umroh terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah haji.
Jamaah haji yang memilih haji tamattu wajib membayar, ini membayar dam. Jadi kalau melaksanakan umroh dulu baru haji, wajib membayar dam. Tuh. Selanjutnya haji kiron adalah mengerjakan haji dan umroh dengan satu niat dan dalam waktu yang bersamaan sekaligus tanpa selang waktu. Nah ini, kalau yang ini haji dan umrohnya, kalau yang kiron ini haji dan umrohnya secara bersamaan. Jadi niatnya itu niat haji dan juga niat umroh. Jamaah haji yang memilih haji kiron juga wajib membayar dam. Nah ini juga wajib membayar dam. Damnya apa? Memotong kambing atau kalau tidak mampu membayar puasa 10 hari. 3 hari di sana, 7 hari di rumah. Sekarang kita diskusi membuat kelompok. Masing-masing kelompok mungkin ini ada berapa? Ada 24 ya. Masing-masing kelompok ada 5. Jadi buat kelompok 5. Itu saya kasih tugas. Silakan langsung saja, diputar enggak apa-apa. 5-5. Ada yang 4, enggak apa-apa. Yang 4 enggak apa-apa. Tulis di situ dari materi yang kalian simak tadi, apa yang kalian pahami, yang kalian mengerti dari beberapa haji dan umroh tadi. Silakan nanti dipresentasikan dari masing-masing kelompok. Saya tunggu, saya kasih waktu 5 menit. Ya. Sudah? Cukup? Sekarang salah satu dari kelompok bisa mempresentasikan. Silakan siapa yang mau jawab duluan? Ya, silakan. Perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doro Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok saya yang menjelaskan secara singkat perbedaan antara rukun dan wajib haji. Sudah kita ketahui melewati materi yang telah diterangkan oleh Pak Budita, dan tadi sedikit ringkasan video yang telah ditampilkan dari materi kita tadi, bahwa rukun haji itu terdapat 6 perkara, yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul atau memotong rambut, yang keenam yaitu takbir. Dan ketahui bahwa apabila jamaah haji atau umroh dan meninggalkan salah satu perkara tersebut, maka rukun haji bisa dikatakan tidak sah, atau haji yang telah dilakukan itu tidak sah. Dan cara menggantinya tidak dapat dilakukan dengan membayar dam, hanya dapat mengkodok pada tahun berikutnya. Jadi perbedaan antara rukun haji dan wajib haji dalam pembayaran dam. Rukun
haji tidak dapat dibayar dengan haram, dan lagi-lagi masih bisa dibayar dengan haram. Dan sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-temannya? Oke, kalau tidak terima kasih. Tepuk tangan. Sudah, aku rasa materi kali ini cukup. Dengan harapan semoga kita bisa berangkat haji dan umroh untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Oke. Sebelum saya akhiri, adakah yang mungkin bertanya di sini? Yang belum paham mungkin? Ya. Tadi kan ada tawaf di Arafah. Iya. Ada wukuf di Arafah. Iya. Yakni berdiam diri pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jika seandainya Pak ya, ada orang itu sakit Iya. ketika waktu tawaf tersebut, ketika waktu wukuf tersebut, kalau dilakukan di hari-hari yang lainnya itu boleh. Oh ya, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Iya. Kalau untuk dikerjakan di tanggal-tanggal berikutnya itu tidak bisa. Ya, soalnya sudah ditentukan. Meskipun seumpama kita sakit pada waktu tanggal tersebut, tanggal 9 itu sakit, tetap kita harus menjalankannya. Atau di sana kita hanya berdiam diri, melaksanakan di sana hanya berdoa. Kalau sholat ya kita sholat, semampu kita sholat. Kalau tidak bisa berdiri ya kita duduk, gitu. Di sana hanya kita diam, nggak ngapa-ngapain. Namanya wukuf itu kan diam, ya, diam diri selama mulai tanggal 9 sampai tanggal 10, gitu. Ya, jadi nggak boleh diganti di tanggal 11-nya, 12-nya itu tidak boleh. Ya, harus sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Karena itu termasuk wajib haji. Gitu. Ya, itu. Demikian dari saya, kesimpulannya gini, kalau haji dan umroh, ya tadi itu perbedaannya haji sama umroh. Kalau haji itu bisa dilaksanakan hanya sekali, ya sekali dalam 1 tahun, itu haji. Kalau umroh itu kapanpun kalian mau berangkat ke sana asalkan ada uang bisa, gitu. Ya, tapi kalau untuk haji tidak bisa, gitu. Ya, semoga materi kali ini kalian bisa memahaminya. Amin. Kita juga bisa berangkat ke sana, mungkin bersama-sama juga kita ke sana. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.